Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fajar, kelas 11 Perhotelan 2. Saya akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia berupa teks ceramah. Beberapa minggu lalu, stasiun televisi Indonesia maupun negara-negara lain, tidak hanya Amerika Serikat, sedang diramaikan oleh berita-berita seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena seorang Presiden Amerika Serikat nantinya tidak hanya akan mempengaruhi bagaimana keadaan Amerika Serikat sendiri, tapi terpilihnya seorang Presiden Amerika Serikat punya pengaruh besar terhadap negara-negara lain. Contohnya dalam bidang ekonomi, lingkungan, keamanan, maupun politik. Itulah mengapa proses pemilihan Presiden Amerika Serikat selalu menjadi hal yang menarik untuk diketahui prosesnya. Namun, ternyata proses pemilihan presiden di Amerika Serikat punya sistem yang berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sistem pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini. Pemilihan presiden Amerika Serikat selalu diadakan setiap 4 tahun sekali dan digelar setiap hari Selasa pertama setelah Senin pertama di bulan November. Dan tahun ini pemilihan presiden Amerika Serikat diadakan pada tanggal 3 November 2020. Untuk kandidatnya sendiri, setiap pemilihan presiden Amerika Serikat hanya memiliki dua partai politik, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Untuk tahun ini, Partai Republik mencalonkan Donald Trump dan juga Mike Pence, sedangkan Partai Demokrat mencalonkan Joe Biden dan juga Kamala Harris sebagai wakilnya. Orang-orang yang berhak memilih para calon presiden adalah warga negara Amerika Serikat yang minimal berusia 18 tahun. Untuk narapidana, kebanyakan negara bagian di sana melarang para narapidana untuk memilih calon presiden sampai mereka bebas dari hukuman. Dikarenakan sedang adanya pandemi COVID-19, pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Masyarakat hanya tinggal memasukkan pilihan mereka ke dalam kotak pos yang telah disediakan, agar tidak berkerumun. Meskipun cara ini sempat ditentang oleh Donald Trump karena menurutnya dengan cara ini rawan kecurangan, tetapi tetap dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Tahap pertama dari pemilihan Presiden Amerika Serikat adalah pemilihan pendahuluan yang dilakukan pada awal tahun. Masing-masing partai, yaitu Republik dan Demokrat, memilih orang-orang yang akan menjadi perwakilan dari partai mereka untuk dalam pemilihan presiden nanti. Dalam pemilihan ini, warga negara Amerika Serikat tidak akan memilih langsung para calon yang akan mewakili partai, tetapi warga negara akan memilih delegasi atau yang disebut elektor yang memilih masing-masing kandidat. Setelah terpilihnya calon dari masing-masing partai untuk mewakili dalam pemilihan presiden, masuk ke tahap kedua, yaitu pemilihan umum. Di tahap ini adalah pemilihan calon untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Seperti di tahap sebelumnya, warga negara Amerika Serikat tidak akan memilih langsung para calon presiden, namun akan memilih melalui elektor di setiap negara bagian. Tahap ketiga, yaitu tahap terakhir dari pemilihan presiden Amerika Serikat, yaitu Electoral College. Di tahap ini, elektoral yang telah disebar di setiap negara bagian akan menyampaikan hasil pemilihan umum kepada Kongres Amerika Serikat. Nah, Kongres Amerika Serikat akan menghitung di awal tahun nanti dan meresmikan lalu mengumumkan Presiden Amerika Serikat yang baru.